saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu karena Engkau telah menjaga dan melindungi kami sepanjang minggu ini. Di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan ini, kami yakin ya Tuhan, Engkau hadir di dalam hidup kami untuk menjaga dan melindungi kami. Tuhan, walaupun kami harus beribadah secara online di rumah kami masing-masing, Engkau adalah Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruangan. Oleh sebab itu Engkau hadir di dalam hidup kami melalui firman-Mu untuk memberkati kami. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu. Engkau juga mengurapi setiap anak-anak-Mu yang di rumah. Dan biarkan firman-Mu hidup di dalam diri kami. Di tengah situasi seperti ini, kami bisa mengenal akan kehendak-Mu. Dan kami bisa hidup di dalam kehendak-Mu itu. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan berkati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang akan saya sampaikan pada hari ini, saya berikan judul Ketetapan Tuhan. Saya mengambil firman Tuhan dari Yeremia 14 ayat yang ke-12. Mari saya mengajak kita untuk bisa menyimak firman Tuhan ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku akan menghabisi mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Wow. Ini sebuah pernyataan firman Tuhan yang begitu sangat keras yang disampaikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia 2500 tahun yang lalu. Nampaknya telah menjadi ketetapan Tuhan untuk mendatangkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar. Sehingga walaupun bangsa Israel ini berdoa, memohon kepada Tuhan, ketetapan Tuhan itu tetap akan dijalankan. Saudara, firman ini begitu sangat keras sekali. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang melatar belakangi firman Tuhan ini. Sehingga Tuhan bisa begitu sangat keras terhadap bangsa Israel. Saudara, saya mengajak untuk belajar bagian firman Tuhan ini dengan melihat kondisi pada hari ini, yaitu wabah corona. Dimungkinkan saudara, apa yang terjadi pada hari ini juga adalah ketetapan Tuhan yang nampaknya juga tidak bisa diganggu-gugat. Namun sebelum kita bicara lebih jauh lagi tentang firman ini, saya mengajak kita untuk menyaksikan beberapa berita pada hari-hari terakhir ini. Zona merah corona di Kabupaten Bogor meluas. Saudara, kita melihat hari demi hari, corona bukannya semakin habis, tetapi terus meningkat, dan meningkat. Saudara, coba perhatikan berita ini lagi. Update corona 2 April yang lalu mencapai 1.790 kasus. Saudara, pada awalnya penderita corona hanya 1-2 orang. Tetapi hari ini, saudara, dengan begitu cepatnya terus menanjak dan terus menanjak. Ada berita lain lagi mengatakan corona mewabah. 30.000 orang hadiri acara doa bersama di Bangladesh. Semua, bukan hanya Bangladesh, semua negara mengadakan doa nasional. Meminta kepada Tuhan supaya Tuhan itu menghentikan corona ini. Namun realitanya adalah, saudara, corona bukannya berhenti, tetapi terus berkembang, dan berkembang. Saudara, fenomena ini mirip sekali dengan peristiwa yang terjadi pada zaman Israel 2.500 tahun yang lalu, di mana firman Tuhan disampaikan melalui Nabi Yeremia. Sekali lagi kita akan melihat firman Tuhan berkata, sekalipun mereka berpuasa,
Aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Saudara, bangsa Amerika doa nasional. Brasil, Peru, Meksiko, semua negara-negara di dunia doa nasional. Minta supaya corona ini dihentikan. Namun kita melihat realitanya. Corona ini semakin berkembang, dan berkembang. Nampaknya saudara situasinya mirip sekali dengan bangsa Israel pada waktu itu. Mereka berpuasa, Tuhan tidak mendengar seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, Tuhan berkata, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan, aku telah menetapkan hatiku untuk menghabisi mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Saudara, apa yang melatar belakangi sehingga Tuhan bisa begitu keras terhadap orang Israel? Saudara, dimungkinkan saya katakan, peristiwa yang sama yang menjadi latar belakang pada waktu itu sama dengan pada hari ini. Mengapa Tuhan nampaknya tidak mendengar doa kita, tidak mendengar seruan kita supaya corona ini dihentikan. Tetapi justru corona ini terus berkembang, dan terus berkembang. Saudara, kita akan melihat apa yang terjadi pada Israel atau Yehuda, sehingga ketetapan Tuhan itu tidak dapat diganggu-gugat. Saudara, yang pertama perlu untuk menjadi perhatian kita adalah dosa rakyat Yehuda pada waktu itu. Saudara, kalau baca di dalam Yeremia 11 ayat 9 sampai dengan 10, di situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah terdapat persepakatan jahat di antara orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang. Mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firman-Ku. Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjian-Ku yang telah Kuikat dengan nenek moyang mereka. Saudara, orang-orang Israel pada waktu itu berbakti kepada Allah Yahweh. Namun ternyata mereka bukan hanya berbakti kepada Allah Yahweh, dimungkinkan karena ada kepentingan-kepentingan, mereka juga berbakti beribadah kepada ilah-ilah yang lain. Dan inilah yang menyebabkan Tuhan menjadi murka, sehingga Tuhan tidak mau lagi mendengar doa mereka, seruan mereka, walaupun mereka berpuasa. Tuhan telah menetapkan di dalam hatinya untuk mendatangkan perang, mendatangkan kelaparan dan penyakit sampar bagi orang Israel pada waktu itu. Ini adalah salah satu dosa dari orang Israel pada waktu itu. Saudara, dosa yang sama saya kira juga telah terjadi pada zaman di dalam dunia sekarang di mana kita hidup. Banyak orang datang ke gereja memuji dan memuliakan nama Tuhan, namun sesungguhnya mereka bukan hanya berbakti kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka juga berbakti menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Saudara, mungkin saudara berkata, Pak Robi, saya hanya berdoa dan menyembah hanya kepada Tuhan Yesus. Saudara, ilah-ilah penyembahan berhala dalam zaman sekarang ini bukan hanya berbicara masalah sebuah patung, sebuah ilah-ilah lain yang kita sembah, tetapi Paulus menjelaskan bahwa penyembahan berhala pada zaman kita ini bentuknya sudah lain, saudara. Seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam kitab Kolose, pasal 3 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi jelas, Bapak Ibu Saudara, penyembahan berhala
itu bukan berbicara tentang patung yang kita sembah. Penyembahan berhala itu berbicara tentang hal-hal duniawi. Kita berbakti kepada Allah, tetapi hidup kita hidup yang duniawi. Kita berdoa setiap minggu di gereja, tetapi gaya hidup kita adalah gaya hidup yang duniawi. Duniawi seperti apa yang dinyatakan oleh Paulus di sini? Percabulan. Kita tidak menjaga kesucian pernikahan kita. Kita tidak menjaga kesucian hidup kita pribadi di hadapan Tuhan, walaupun kita ke gereja. Tapi kita tidak menjaga kekudusan hidup kita. Kita hidup di dalam kenajisan kita, baik di dalam relasi sosial kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan keseharian kita. Kita dipenuhi dengan hawa nafsu, nafsu yang jahat, ketamakan, keserakahan, semua urusan uang, dan uang. Pikiran kita hanya uang. Bahkan kita datang berbakti kepada Tuhan bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk mencari wajah Tuhan, tapi kita berpikir bagaimana Tuhan memberkati aku dengan uang. Saudara, inilah penyembahan berhala itu. Inilah yang namanya kita hidup di dalam penyembahan berhala itu, saudara. Dan saya kira itulah yang terjadi pada saat ini dengan dunia di mana kita hidup sekarang. Kita melihat hidup manusia tidak lagi betul-betul berfokus kepada Allah, menyembah Allah, tetapi juga kepada ilah-ilah yang lain. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, ketamakan, keserakahan, uang, duit. Nah, heran saudara, mungkin inilah salah satu hal yang menyebabkan Tuhan juga menetapkan hati untuk mendatangkan corona ini menghantui seluruh dunia ini. Karena semua orang telah berbuat dosa. Karena semua orang walaupun nampaknya berbakti kepada Allah, namun mereka juga berdoa menyembah kepada hal-hal dunia. Saudara, yang berikutnya, bukan hanya orang Israel yang berdosa pada waktu itu, tetapi juga para pejabat negara. Mereka semua juga melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Kalau kita baca di dalam Yeremia 22 ayat yang ketiga, di situ dijelaskan oleh Yeremia. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim, janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Saudara, ini yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan di Israel pada waktu itu. Mereka tidak melakukan keadilan, mereka tidak melakukan kebenaran, semua yang dilakukan hanya untuk diri mereka sendiri. Bahkan mereka ketika melihat ada orang yang dirampas haknya, mereka punya otoritas untuk bisa menolong orang itu, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka tidak melakukannya untuk menolong orang ini lepas dari belenggu, untuk membebaskan orang ini dari cengkeraman orang-orang yang menindasnya. Justru sebaliknya, mereka sendiri yang menindas orang-orang ini untuk kepentingan mereka sendiri. Saudara, inilah yang terjadi dengan pejabat-pejabat pemerintahan pada waktu itu. Bukan hanya rakyat, saudara, tetapi orang-orang di pemerintahan semuanya korup. Saudara, saya kira hal ini juga terjadi pada zaman kita sekarang ini. Saya kira dunia ini dipenuhi dengan pemerintahan yang korup. Ada tulisan artikel, saudara, yang berkata seperti ini. KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, merupakan benalu sosial.
Saya katakan saudara, KKN ini sudah merupakan budaya yang melekat di dalam diri sistem pemerintahan yang ada di negara-negara di dunia ini. Kalau sudah melekat membudaya, saudara, ini sudah sangat sulit. Saya kira itulah yang terjadi dengan dunia pada zaman sekarang di mana kita hidup. Dan ini adalah salah satu juga, saya kira, yang menyebabkan murka Tuhan bangkit dan Tuhan mengizinkan saudara wabah corona ini menghantui orang-orang di seluruh dunia. Bayangkan saudara, hampir seluruh negara itu kena corona. Kabar yang terakhir saya mendengar ada 16 negara yang dimungkinkan masih nol. Dan itu kemungkinan belum melaporkan saja, saudara. Atau tinggal tunggu waktunya. Saudara, semuanya dihantui. Saya kira, saudara, inilah yang menyebabkan Tuhan menjadi murka kepada orang Israel. Dan inilah yang juga menyebabkan Tuhan murka kepada kita pada hari ini. Yang ketiga, bukan hanya rakyatnya, bukan hanya para raja dan pejabat pemerintahan yang berdosa di hadapan Tuhan, tetapi yang ketiga juga para pemimpin agama. Semuanya korup, semuanya melakukan dosa di hadapan Tuhan. Walaupun nampaknya mereka memimpin ritual keagamaan, tetapi sesungguhnya mereka tidak menggembalakan umat Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Yeremia di dalam Yeremia 23 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah Israel, terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Tugas seorang pemimpin agama adalah mengembalakan umat Tuhan ini. Namun realitanya, para pemimpin agama ini membiarkan kambing dombanya ini terserak, saudara, dan tercerai-berai. Mereka tidak menjaganya, saudara. Dengan cara bagaimana mereka mencerai-beraikan dan tidak menjaganya. Yeremia menjelaskannya di dalam Yeremia 23 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Wow. Para pemimpin agama ini ada sesuatu yang mengerikan dikatakan oleh Yeremia pada waktu itu. Apa itu yang mengerikan itu? Mereka berzina. Walaupun mereka menjalankan ritual keagamaan mereka, namun nampaknya mereka memiliki kehidupan yang tersembunyi, saudara. Yang tidak diketahui oleh umat, tetapi Allah tahu mereka hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Dan itu adalah amoral. Dan itu dikatakan oleh Yeremia sebagai perzinahan. Dan tidak hanya itu juga, di situ dikatakan oleh Yeremia, mereka berkelakuan tidak jujur. Perilaku mereka tidak jujur, saudara. Mereka mengatakan hal yang baik, mereka menunjukkan sesuatu yang mulia, tetapi sebetulnya itu berbeda dari hati mereka. Antara mulut dengan hati beda, saudara. Mereka tidak jujur. Nampaknya mereka melakukan sesuatu yang baik, bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi demi kepentingan mereka sendiri. Kemudian Yeremia melanjutkan, saudara. Mereka menguatkan hati orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Mereka semua telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Saudara, jadi para pemimpin agama ini tahu umatnya berbuat dosa, berbuat kesalahan, tetapi mereka tidak menegur. Justru mereka mendukung. Justru mereka menguatkan, saudara.
Mungkin mereka melakukan itu karena mereka takut tidak ada dukungan untuk mereka. Sehingga ketika umat pun berbuat salah, ya mereka dukung saja. Saya kira saudara, apa yang terjadi 2500 tahun yang lalu di Israel, itu juga yang tampaknya terjadi pada hari ini. Para pemimpin-pemimpin agama tidak berani menyatakan kebenaran. Mereka takut untuk menegur dosa. Yang mereka khotbahkan berkat, 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 berkat. Sehingga tidak ada orang yang bertobat. Tidak ada orang yang meninggalkan kehidupan yang lama. Mereka tetap serakah, mereka tetap dipenuhi hawa nafsu, mereka tetap dipenuhi dengan percabulan, saudara. Karena memang para pemimpin agama ini tidak menegur mereka, tidak menjaga mereka, tidak mengembalakan mereka. Saya kira itulah yang terjadi pada hari ini juga, saudara, dengan para pemimpin agama. Saudara, saya berkata seperti ini bukan berarti kita harus menghakimi. Namun kita belajar dari bangsa Israel agar kita bisa koreksi diri. Baik kita rakyat, baik kita para pejabat pemerintahan, maupun kita orang-orang yang melayani di rumah Tuhan. Semua kita koreksi diri di hadapan Tuhan. Mengapa sampai Tuhan itu mengizinkan wabah corona ini terus berkembang, menjadi luas, dan semakin luas sampai detik ini. Bahkan kita tidak tahu kapan berakhirnya wabah ini, saudara. Semua kita dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan. Saudara, inilah yang terjadi dengan bangsa Israel pada waktu itu juga. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan berketetapan hati untuk menghukum Yehuda karena dosa-dosa dari bangsa Israel ini. Sehingga tidak heran, saudara, sekalipun mereka berpuasa, aku tidak mendengarkan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan kurban bakaran dan kurban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Karena apa, saudara? Mereka tetap hidup di dalam kenajisan mereka, hidup di dalam percabulan mereka, hidup di dalam ketamakan mereka, uang, duit. Mereka tidak bertobat, saudara. Dan para pejabat pemerintahan juga menindas, tidak menggunakan kekuatan kekuasaannya untuk melakukan yang baik, membiarkan orang yang tertindas. Dan juga para pemimpin agama juga hanya mementingkan diri sendiri, tidak betul-betul menggembalakan umat Tuhan. Mereka justru hidup di dalam perilaku yang amoral, yang tersembunyi tadi. Sehingga akhirnya, saudara, Tuhan tidak mau dengar. Tuhan tidak mau dengar, saudara. Tuhan menetapkan di dalam hatinya untuk mendatangkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar. Saudara, saya kira ini juga yang terjadi pada zaman di mana kita hidup saat ini. Saudara, kita harus belajar untuk bisa koreksi diri. Dan betul, saudara, Yerusalem pada akhirnya dikepung oleh Babel selama 18 bulan. Bayangin, saudara, 18 bulan dikepung oleh tentara Babel. Akses keluar masuk semua tertutup. Bahan makanan terbatas, minum semua terbatas. Bayangkan, selama 18 bulan. Pada akhirnya apa yang terjadi, saudara? Tentunya mereka akan mati kelaparan. Setelah itu mayat-mayat bergelimpangan, timbul sakit penyakit, sampar yang menular, yang menyebabkan orang juga mati semua, saudara. Dikurung selama 18 bulan. Saudara, di dalam Yeremia 16 ayat yang keempat, di situ dikatakan, mereka akan mati karena penyakit-penyakit yang membawa maut. Mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikuburkan. Karena terlalu banyaknya, saudara, yang meninggal pada waktu. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mereka akan habis oleh pedang dan kelaparan. Mayat-mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Inilah yang terjadi dengan bangsa Israel pada waktu itu karena mereka melakukan dosa yang besar di hadapan Tuhan. Saudara, kejadian ini mirip sekali dengan kita pada hari ini.
Tuhan mengizinkan corona itu mengurung kita. Kita nggak tahu sampai berapa lama kita dikurung oleh corona ini. Saudara, efeknya ini bisa semakin besar dan besar. Bisa merembet kepada masalah resesi secara global seluruh dunia. Saudara, kita tidak tahu kebijakan Tuhan, tetapi nampaknya Tuhan telah menetapkan bahwa ini harus terjadi. Dan dimungkinkan seperti yang terjadi pada bangsa Israel, itu mungkin juga yang telah terjadi dengan dunia di mana sekarang kita hidup ini. Rakyatnya berdosa, tamak semua, penuh percabulan, kenajisan, hawa nafsu, pemimpinnya semua korup, tidak ada yang menggunakan kekuatan kekuasaannya untuk melakukan kebenaran dan keadilan. Semuanya hanya untuk diri sendiri. Bahkan mereka menindas orang yang lemah. Semuanya korup. Para pemimpin agamanya juga sama. Mereka tidak mengembalakan dengan benar. Mereka tidak menegur dosa orang. Bahkan mereka hidup di dalam perilaku amoral yang tersembunyi. Saudara, mungkin itu juga yang terjadi pada zaman kita ini sekarang. Sehingga Tuhan menetapkan untuk menghukum kita dengan mengurung kita dengan kurungan corona ini tadi. Saudara, kita akan belajar lebih dalam lagi. Sebetulnya, apa sih yang Tuhan inginkan Israel lakukan ketika Tuhan itu memakai Yeremia untuk berbicara kepada orang Israel pada waktu itu? Kita akan melihat bagaimana respon yang diinginkan Tuhan bagi orang Israel, orang Yehuda terhadap ketetapan Tuhan itu. Saudara, kalau baca di dalam Yeremia 18 ayat yang ke-11, di situ dikatakan, sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancang rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatan. Saudara, yang diinginkan Tuhan kepada orang Israel pada waktu itu, bertobat. Kamu jangan lagi hidup di dalam duniawi ini, dalam hawa nafsu, dalam hal percabulan. Kamu jangan hidup lagi dengan keserakahan, ketamakan, egoisme. Kamu jangan hidup lagi seperti itu. Kamu bertobat. Para pejabat pemerintahan, engkau menggunakan kekuasaanmu untuk melakukan kebenaran, keadilan, bukan menindas orang. Bertobat. Para pemimpin agama, engkau menjalankan tugasmu, menegur dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Allah. Engkau menggembalakan mereka dengan baik. Bertobat, saudara. Itu yang Tuhan ingin kita lakukan juga pada hari ini. Bertobat. Yang kedua, selain bertobat, apa yang Tuhan ingin kita lakukan, saudara? Pada hari ini, dengan kita melihat yang diinginkan oleh Tuhan yang Israel harus lakukan pada waktu itu. Raja Sedekia adalah raja yang terakhir sebelum kerajaan Yehuda ini runtuh, saudara. Nah, Raja Sedekia ini secara tersembunyi beberapa kali minta nasihat kepada Yeremia. Namun setiap nasihat yang diberikan oleh Yeremia, Raja Sedekia ini mengabaikannya, tidak peduli. Dan ini adalah permintaan nasihat yang terakhir sebelum Yerusalem itu dihancurkan. Dan Sedekia tetap saja mengabaikan. Sedekia tanya kepada Yeremia, apa yang aku harus lakukan? Kemudian Yeremia menjawab, di dalam Yeremia 38 ayat yang ke-17. Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada Sedekia, beginilah firman Tuhan Allah semesta Allah, Allah Israel. Jika engkau keluar menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara. Nyawamu akan terpelihara. Dan kota ini tentunya berbicara tentang masyarakat
Israel pada waktu itu tidak akan dihanguskan dengan api. Masyarakat juga akan selamat pada waktu itu. Engkau dengan keluargamu akan hidup. Namun saudara, Raja Sedekia ini gengsinya besar. Dia berkata, waduh, kalau aku menyerahkan diri, apa kata pejabatku? Apa kata rakyatku? Dipikir aku nanti orang yang lemah. Saudara, dia tidak mau peduli. Dia minta nasihat, tetapi dia tidak mau melakukannya. Akhirnya saudara, betul-betul tentara Babel setelah 18 bulan itu mengepung, akhirnya mereka masuk ke dalam Yerusalem, menghancurkan Yerusalem, membunuh orang, dan yang selamat dibawa menjadi tawanan. Sedangkan Raja Sedekia ini juga ditangkap, matanya dicungkil, semua keluarganya dibunuh, saudara, dan dibawa menjadi tawanan ke Babel. Saudara, Sedekia ini tidak mau, saya katakan, dia tidak mau bertanggung jawab. Dia sudah salah di hadapan Tuhan, dia mau lepas tanggung jawab. Saudara, dari cerita ini kita bisa belajar. Yang Tuhan inginkan, bangsa Israel ini bertanggung jawab terhadap kesalahan dosa yang telah dilakukan di masa lampau. Kamu kan sudah salah. Ya sudah, kalau kamu sudah salah, kamu menyerah saja kepada Babel. Itu memang jalan yang sudah ditetapkan. Dengan menyerah, itu menunjukkan dia bertanggung jawab. Aku bertanggung jawab, aku tahu aku salah, aku tahu aku berdosa kepada Tuhan. Ya sudah, aku menyerahkan diri, ini sebagai konsekuensi dari kesalahan dosa yang sudah aku lakukan. Saudara, saya kira hal yang sama juga terjadi dengan diri kita hari ini. Yang Tuhan inginkan kita ini bertobat. Setelah itu bukan hanya bertobat, kita juga bertanggung jawab. Kita telah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kita telah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, saudara. Kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah aku. Aku ini orang berdosa. Tuhan, kalau memang aku harus menanggung semua risiko ini, aku akan tanggung. Nah, itu namanya bertanggung jawab. Kita tidak lari dari tanggung jawab itu. Justru sebaliknya, jika kita memiliki sikap bertanggung jawab, dengan cara ya udah mengikuti proses corona ini, saudara. Kita dikurung di rumah, ya udah kita ikutin saja. Dengan hidup bijaksana, dengan hidup baik, tidak sembrono, saudara. Kita ikutin proses ini sambil kita mencari Tuhan, sambil kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita bertanggung jawab. Kita mengaku kepada Tuhan, kita orang berdosa. Kita telah melakukan kesalahan. Kita bukanlah orang yang baik. Kita mencari Tuhan, Tuhan ampuni aku. Tuhan pulihkan hidupku. Saudara, ketika kita belajar untuk bertobat, ketika kita belajar untuk bertanggung jawab, justru di situ pengampunan Tuhan itu akan turun kepada kita. Dan pengampunan Tuhan itulah yang akan memulihkan dunia ini. Saudara, sebetulnya yang terjadi dengan bangsa Israel pada waktu itu, firman Tuhan katakan di dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 33, karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Saudara, kitab Ratapan ini dimungkinkan juga ditulis oleh Yeremia. Dan saudara, Tuhan berfirman, aku itu tidak dengan rela hati loh sebetulnya menindas kamu. Aku memberikan ini semua karena itu adalah pilihan kamu. Kamu memilih untuk berbuat jahat. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap engkau. Tetapi sebetulnya Tuhan itu tidak dengan rela hati, saudara. Tuhan itu tidak dengan, kemudian Tuhan itu senang begitu mengizinkan bangsa Israel mengalami kesulitan. Sama dengan kita pada hari ini. Tuhan mengizinkan corona yang terjadi ini, saudara, bukan berarti Tuhan itu senang. Sebetulnya Tuhan itu tidak rela. Dia itu sangat mencintai kita, umat manusia. Dia sangat menyayangi kita. Dia tidak rela sebetulnya untuk menindas. Tetapi kitanya ini loh orang yang jahat. Dunia ini sudah jahat. Dan dunia ini harus diingatkan untuk kembali kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan Israel juga kembali kepada Tuhan. Dan ketika Israel mulai bertobat dan mulai
belajar untuk bertanggung jawab dengan menjalani pembuangan di Babel selama 70 tahun. Nah, menjalani pembuangan di 70 tahun di Babel ini sebagai bentuk tanggung jawab. Aku sudah salah di masa lalu. Dan sekarang aku telah menebusnya dengan tanggung jawabku menjadi budak di Babel selama 70 tahun. Saudara, justru setelah itu Tuhan memulihkan bangsa Israel dengan mengembalikan mereka ke tanah di Yerusalem. Ini yang dikatakan oleh Yeremia, saudara. Di dalam Yeremia 30 ayat yang ketiga. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Dan mereka akan memilikinya. Saudara, saya kira inilah yang juga harus kita lakukan, dunia lakukan. Kita semua bertobat. Kita rakyat, kita pejabat pemerintah, kita pemimpin agama, semua kita bertobat kepada Tuhan, kita bertanggung jawab. Aku memang orang berdosa, aku harus menanggung semua yang aku telah lakukan salah. Kita bertanggung jawab dengan mengikuti proses ini, saudara. Selama kita mengikuti proses ini, kita mencari Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan memulihkan Israel, Tuhan yang sama. Tiba waktunya nanti, Dia pun akan memulihkan kita. Mari kita datang kepada Dia. Kita merendahkan diri di hadapan Dia. Kita bertobat, kita bertanggung jawab, kita minta kepada Tuhan bahwa aku mau menanggung semuanya ini. Aku mau mengikuti proses ini. Dan kiranya saudara, ketika kita merendahkan diri, kiranya Tuhan mendengar doa kita. Sehingga wabah corona ini dipersingkat. Dan hidup kita, hidup seluruh dunia ini dipulihkan. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih untuk kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami telah belajar firman-Mu dari bangsa Israel. Tolong hidupkanlah firman-Mu di dalam diri setiap kami. Sehingga kami bisa koreksi diri. Kami bukan menghakimi orang lain, bukan menghakimi teman kami, bukan menghakimi rekan kami, tapi kami koreksi dengan diri kami sendiri. Mungkin kami ini masing-masing telah berdosa kepadamu. Oleh sebab itu pulihkanlah hidup kami ya Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Tolong kami untuk kami memiliki jiwa penuh dengan tanggung jawab. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau mempersingkat waktu pemulihan. Engkau melenyapkan wabah corona ini. Dan Engkau memulihkan dunia ini kembali dengan damai dan sukacita. Tuhan berkati jemaat-Mu yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka, Tuhan jaga dan pelihara mereka. Jauhkan dari hal-hal buruk. Berikan kelancaran di dalam hidup mereka. Biarkan berkat-Mu, penyertaan-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita surgawi-Mu selalu menyertai mereka di tengah-tengah situasi seperti ini. Tuhan berkati jemaat-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.